Kisah di istana sebuah kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bernama Raja Daha bersama dengan dua orang putrinya yang cantik jelita. Putrinya bernama Dewi Galuh Chandra Kirana dan Dewi Galuh Ajeng. Pada suatu hari, raja mengabarkan dia akan menikahkan salah satu putrinya dengan Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Putriku, kemarilah. Apa ya? Apa ayah juga memanggilku? Iya putriku, ada yang ingin ayah sampaikan kepada kalian berdua. Besok, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Lalu, apa hubungannya dengan kami, ayah? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayahnya bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah kepada Raden Inu. Lalu, siapa yang di antara kami akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Kami sudah sepakat untuk menikahkan Chandra Kirana dengan Raden Inu. Benarkah ayah? Aku sangat bahagia sekali. Pernikahan ini adalah impianku sejak kecil. Terima kasih ayah. Kalau begitu, memang tak salah ayah memilihmu sebagai calon istri Raden Inu. Ayo, kita persiapkan sesuatu untuk pernikahanmu nanti. Aku tidak setuju mengenai pernikahan ini. Kenapa harus Kirana yang dipilih dan bukan aku? Padahal secara nyata jelas aku yang lebih cantik dari dia. Ini tidak adil. Hanya aku satu-satunya yang boleh menjadi istri Raden Inu. Hanya aku, bukan Kirana. Sekarang apa yang harus kulakukan? Aku punya ide cemerlang. Lalu Ajeng yang tidak setuju dengan pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu membuat sebuah rencana buruk dan segera pergi untuk menemui seorang penyihir. Permisi, apa ada orang di sini? Masuklah anak muda, kemarilah. Aku butuh bantuanmu. Tolong bantu aku. Kau ingin aku melakukan apa? Ku ingin pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu dibatalkan. Iya, aku mengerti. Sekarang kau ingin aku melakukan apa? Mengutuknya. Kutukan apa yang ingin kau lakukan? Berupa racun ataukah mengutuknya terkena tetanus? Terserahmu. Yang penting aku serahkan semuanya kepadamu. Yang penting Chandra Kirana menderita. Baiklah, aku akan membuat Chandra Kirana batal menikah dengan Raden Inu. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerjasama denganmu. Ini sebagai upah awalmu. Nanti jika kutukan itu berhasil, aku akan tambah ya lebih banyak lagi uangnya. Oke, aku akan menyiapkan kutukan untuk Chandra Kirana. Setelah meminta bantuan pada penyihir, Galuh Ajeng kembali ke istana dan bertemu Raja Daha untuk menjalankan rencana selanjutnya. Ayah di mana ayah? Ada yang aku ingin bicarakan. Ada apa putriku? Ini tentang Chandra Kirana ayah. Ada apa dengannya? Lihat ini ayah. Aku menemukan surat cinta yang ditulis oleh Chandra Kirana untuk pengawalnya di kamarnya ayah. Apa? Dasar gadis nakal, anak tak tahu diri, sudah mau menikah malah bercinta dengan pengawal kurang ajar itu. Sabar ayah, sabar. Kirana! Kirana! Ada apa ya? Ada apa kau bilang? Apa ini? Berani sekali kau ya. Ini fitnah ayah. Aku tidak pernah melakukannya. Tolong percaya padaku ayah. Cukup! Keluar kau dari istana ini. Kau dengan pengawal brengsek itu. Keluar! Tapi ayah, Keluar! Chandra Kirana merasa sangat sedih dan ia pun meninggalkan istana. Ia berjalan menuju danau dan bertemu si penyihir. Bagaimana kabarmu hari ini, Chandra Kirana? Kelihatannya kau sangat sedih. siapa kau? Apa urusanmu? Diam, aku di sini akan mengutukmu menjadi keong. Saudara macam apa hingga saudarimu itu ingin mengutukmu? Dia itu tidak setuju dengan pernikahan kamu. Apa? Memangnya saudarimu itu siapa lagi? Perempuan bodoh.
aku akan mengutukmu menjadi keong. Kau akan berubah menjadi manusia pada siang hari dan pada malam hari kau akan berubah menjadi keong. Dan kutukanmu akan hilang ketika kau bertemu dengan Raden ini. Sampai jumpa. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong dan terdampar begitu saja di danau. Tidak lama, datang seorang perempuan sedang mencari ikan di danau. Dia menemukan keong emas dan membawanya pulang. Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, Mbok Rondo meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu, dia beristirahat sejenak di kursi. Sampai jam segini, aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak, aku mau makan apa? Tidak lama kemudian, perempuan itu pulang ke pondok sambil marah-marah. Sialan, hari ini ikan-ikan pada kemana sih? Karena mereka, aku tidak dapat makanan hari ini. Jika seperti ini, aku bisa makan apa? Wah, dari mana makanan ini datang? Kelihatannya lezat sekali. Siapakah yang berbaik hati memberikannya padaku ya? Sudahlah, yang penting sekarang aku makan dulu. Keesokan harinya, Kirana kembali menyediakan makanan untuk perempuan penolongnya. Tapi Kirana tidak tahu kalau hari ini dia akan pulang lebih cepat dari biasanya karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Mumpung ibu itu belum pulang, lebih baik aku menyiapkan makanan untuknya. Kau siapa? Aku Chandra Kirana. Apa? Chandra Kirana? Yang benar saja. Aku dikutuk oleh sang penyihir. Kutukan itu atas keinginan saudariku yang cemburu padaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Ibu tidak tahu saudara macam apa saudarimu itu hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia, jika sudah cemburu, apapun bisa dilakukan. Ya sudahlah, nak. Sementara kau boleh tinggal di sini. Terima kasih, Ibu. Sementara pada saat itu, Raden Inu yang mendengarkan kabar tentang Chandra Kirana merasa tidak percaya saat mendengarnya. Ia mencoba mencari kebenaran untuk membela Chandra Kirana. Tidak mungkin Chandra Kirana melakukan itu. Pasti dia difitnah. Aku harus cari tahu. Hari ini aku dapat uang banyak sekali. Untung saja aku bisa berhasil menuruti permintaan Ajeng itu untuk mengutuk Chandra Kirana, sehingga dia tidak bisa menikah dengan Raden Inu. Kasihan sekali pengawal yang bersama Ajeng itu. Dia dituduh bercinta dengan Kirana, sehingga dia diusir dari istana. Apa kau bilang? Kamu siapa? Aku Raden yang dibaca tadi. Jadi ini ulah Ajeng. Mampus, tahu segalanya dia. Ayo, kamu ikut aku. Raden Inu yang telah memperoleh kebenaran cerita segera datang ke Istana Daha, menghadap Raja Daha dan menceritakan semua kebenarannya. Tuanku, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Chandra Kirana diusir? Saya yakin kau tidak akan mempercayai berita ini. Dia sudah mengkhianatimu. Tidak, itu tidak benar. Ini penyihir yang sudah memfitnah dan mengutuk Chandra Kirana. Mengakulah. Iya, Tuan. Kalau Ajeng! Iya ya, kenapa harus teriak sih ayah? Aku kan masih bisa mendengar. Oh,
Kenapa kau terkejut? Dia temanmu bukan? Sekarang ayah sudah tahu semuanya. Kau sudah memfitnah saudarimu sendiri. Sekarang kau pergi dari istanaku. Pergi! Dan kau boleh tinggal di istana ini. Hah? Yang benar, Tuan? Ya, tapi tinggal di penjara istanaku selamanya. Maafkan Ajeng, Ayah. Ajeng mengaku salah. Jangan usir Ajeng, Ayah. Lenyaplah kau dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di wilayah kerajaanku. Raden Inu, bawa mereka berdua pergi dari hadapanku. Baiklah tuanku. Setelah itu, Raden Inu mengembara mencari Chandra Kirana. Hingga akhirnya ia tiba di suatu desa. Karena lelah, ia mampir ke sebuah pondok yang ada di dekatnya. Wah, di sana ada gubuk. Mungkin aku bisa beristirahat. Setidaknya aku mendapatkan seteguk air. Permisi. Loh, kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Aku sudah mencarimu selama ini. Ayo pulanglah. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Perkenalkan Bu, ini Raden Inu yang pernah Kirana ceritakan waktu itu. Raden Inu kesini untuk menjemput Kirana untuk pulang. Tetapi Kirana tidak tega meninggalkan ibu sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah. Kau pasti merindukan keluargamu. Begini saja Bu, Ibu akan kita bawa ke istana dan hidup bersama kami kalau kita menikah. Ayo kita pergi ke kerajaan Daha. Mereka bertiga pun kembali ke istana ke kerajaan Daha. Tidak lama kemudian, Raden Inu dan Chandra Kirana menikah. Mereka hidup bahagia selamanya.